Ya, pemirsa, tidak hanya terhimpit untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak dari himpitan ekonomi ternyata tidak sedikit yang berujung kepada perbuatan yang ironis. Salah satunya adalah mengakhiri hidup. Kami akan mengulas korelasi kesejahteraan ekonomi terhadap kesehatan mental yang sepatutnya juga menjadi perhatian pemerintah juga lintas stakeholders. Dan tentunya pemirsa, informasi ini disajikan tidak untuk menginspirasi tetapi edukasi publik dan dorongan peran penting pemerintah. Kita awali informasi yang akan kami hadirkan ini diawali dengan data ya pemirsa, di mana pada tahun 2024 sendiri ini dari Januari hingga Agustus 2024 Kepolisian Republik Indonesia ini dilansir dari temuan Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri menemukan selama periode Januari hingga Agustus 2024 terdapat 8.393 kasus ketertiban masyarakat yang ditangani oleh Polri. Di mana pemirsa nomor 4 terbanyak ini adalah kasus bunuh diri sebanyak 849 kasus. Dan mirisnya pemirsa, motif pembunuhan atau bunuh diri dari kasus yang ditangani oleh kepolisian ini diungkap bahwa sebanyak 31,9%-nya ini karena motif masalah ekonomi. Dan ada pun juga data lebih lanjut ini disampaikan bahwa 75,6% dari kasus bunuh diri tersebut banyak dilakukan di tempat tinggal pribadi. Dan juga ada beberapa yang terjadi di tahun 2025 pemirsa, untuk kita lihat di slide selanjutnya. Ada catatan dalam redaksi kami beberapa kasus yang mencuat pada tahun 2025, diantaranya adalah almarhumah DM di usia 23 tahun di wilayah Sumatera Selatan dan juga NS 26 tahun di Bangkalan Madura Jawa Timur pada Februari 2025, lalu juga EN 34 tahun di Banjaran Kabupaten Bandung, dan juga pemirsa adalah SMR dan juga SGN berusia 50 tahun di Tulung Agung, Jawa Timur pada Agustus 2025. Dan semua kasus ini pemirsa diungkap oleh pihak kepolisian saat mendalami kasus ini mengakhiri hidupnya akibat motif masalah ekonomi. Yang juga berdasarkan ungkapan dari kepolisian ini, tidak lupa juga kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas insiden ini serta doa terbaik menyertai keluarga yang ditinggalkan. Lalu apakah masalah kemiskinan dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pekerjaan ini sudah selesai? Nyatanya belum pemirsa. Kita lihat dalam slide selanjutnya ini ya. Di mana kita melansir dari Badan Pusat Statistika ya pemirsa, kita awali dari data pengangguran dulu. Di mana pemerintah klaim ini dari tahun 2024 tepatnya Februari hingga Februari tahun 2025 masih ada 7,28 juta masyarakat yang menganggur. Atau sebenarnya kalau kita berbicara mengenai data lebih lanjut ini naik 1,1% pada setiap tahunnya atau year on year. Dan di sisi lain pemirsa, sejumlah program prioritas pemerintah ini juga sebenarnya terus disosialisasikan sebenarnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Maka penting untuk kita nanti sama bagaimana kelanjutan daripada program-program tersebut. Dan lebih lanjut juga ada data kemiskinan ekstrim di mana pemerintah melalui Badan Pusat Statistika ini juga klaim bahwa dari tahun ke tahun, tepatnya dari Maret 2024 hingga Maret 2025 ini, total masyarakat yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim ini turun 1,18 juta orang. Dan berkaitan dengan kemiskinan ekstrim, pemerintah ini menargetkan turun hingga 0 hingga 0,5% nih pada tahun 2025 dan 0% pada tahun 2029. Dan kita tentu berharap realisasi tersebut dapat tercapai. Lalu pemirsa, sebenarnya apa saja masalah dan rekomendasi yang bisa dikaji bersama-sama untuk berkaitan dengan masalah ini? Sebenarnya kita sudah mewawancarai Ketua Umum Into the Light, Rahel Emanuela. Into the Light ini merupakan sebuah komunitas advokasi dan edukasi pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa generasi muda. Bahwa yang pertama pemirsa, dari temuan teman-teman Into the Light ini ada sebuah korelasi psikologi sosial antara kesehatan mental dengan kesejahteraan ekonomi. Karena variabel tekanan kesulitan ekonomi ini dapat memunculkan depresi, kecemasan, dan keputusasaan yang berpotensi berujung kepada tindakan-tindakan yang berupaya untuk melenyapkan pikiran. Dalam situasi fungsi amigdala ya pemirsa, apabila kita berbicara sedikit soal biologis begitu, sebagai pengatur emosi pada otak dalam situasi rentan sangat mungkin terjadi. Dan juga dari poin yang kedua ditemukan oleh teman-teman Into the Light ini, mayoritas masih menyasar gender laki-laki yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga mungkin, maupun pekerja secara umum. Lalu terkait dengan usia nih pemirsa,
bahwa demografinya ini sudah tidak lagi menyasar generasi pekerja baik milenial maupun Gen X saja, tetapi sekarang sudah juga menyasar generasi Z, bahkan Alpha, yang secara bertahap ini kalau kita hitung dari generasi tersebut itu memang sudah mulai memasuki usia kerja. Dan juga tidak sedikit pemirsa yang mengalami kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental. Nah, yang menarik ini adalah ketika kita bicara soal rekomendasi pemirsa di poin keempat ini. Salah satu rekomendasi yang diungkap oleh komunitas ini adalah bagaimana BPJS ini sebagai salah satu jaminan sosial kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah yang sudah cukup merata begitu ya, bisa lebih menyentuh kesehatan mental. Karena faktanya dari teman-teman Into the Light menyampaikan bahwa luka bunuh diri itu tidak bisa di-cover oleh BPJS. Karena BPJS ini menilai melukai diri sendiri itu tidak bisa di-cover oleh BPJS. Maka komunitas ini menilai orang yang coba untuk melukai diri sendiri itu cenderung tindakan itu bukan fully thought decision. Bukan sebuah pemikiran matang. Ada aspek gangguan psikologisnya di sana. Maka meski tidak di-cover secara luka sebabnya, seharusnya ada rekomendasi dari BPJS atau Vaskes untuk langsung ke poli kesehatan mental. Dan ini tentu juga menjadi catatan yang penting pemirsa. Dan lebih lanjut tentunya adalah bagaimana meningkatkan jumlah dokter spesialis di bidang kesehatan mental, juga pembenahan terhadap sistem kualitas pendidikan fakultas kedokteran baik secara budaya maupun aksesnya inklusif terutama biaya yang terjangkau. Karena Into the Light juga mengungkap dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia bahwa rasio ketersediaan dokter psikiatri itu 1:600. Atau artinya satu dokter itu bisa menangani sekitar 600 pasien. Dan tentu pemirsa yang tidak kalah penting juga adalah soal transparansi data. Bagaimana pemerintah mengategorikan miskin. Berapa sebenarnya data kemiskinan ekstrim ini. Supaya bantuan pemerintah itu lebih tepat sasaran. Mengidentifikasi dengan detail agar tidak tersalurkan bantuan yang tidak tepat sasaran. Dan tentunya pemirsa, dalam slide selanjutnya ini kita menyampaikan bahwa informasi ini disajikan tidak untuk menginspirasi, tetapi edukasi publik dan dorongan peran penting pemerintah dan otoritas terkait lainnya. Apabila Anda pemirsa merasakan gejala kesehatan mental, jangan segan-segan untuk mengkonsultasikannya kepada ahli di bidangnya dan tidak mendiagnosis sendiri kondisi kesehatan Anda. Sudah sepatutnya pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, menihilkan jumlah korban yang mengakhiri hidupnya karena masalah ekonomi. Sudah ada catatan masyarakat yang menyerah dalam hidupnya karena masalah ekonomi. Kita berharap negara tidak pernah menyerah memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.